Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairatunisa dengan NIM A1C120.035 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menguburkan jenazah. Pertama, diletakkan di ujung kubur di sebelah utara jika dihulukan ke utara agar gampang memasukkan mayat. Tetapi jika hal itu tidak memungkinkan, maka dimasukkan dari arah manapun itu tetap dibenarkan. Lalu pindahkan mayat dengan hati-hati, lalu diberikan kepada orang yang berada di dalam kubur. Kemudian yang kedua, diletakkan mayat pada posisi miring agar menghadap kiblat dengan memberikan jalan di belakang mayat agar mayat tidak mengguling, agar mayat tetap berada di posisi menghadap kiblat dan tidak mengguling ke timur. Yang ketiga yaitu dianjurkan untuk pipi mayat itu disentuhkan ke bumi dengan gumpalan-gumpalan tanah yang telah disiapkan atas mayat. Hal ini dilakukan setelah kain kafan di pipinya itu dibuka. Dengan demikian, mayat akan nampak kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makruh hukumnya untuk memakaikan alas, bantal, peti, dan lain sebagainya jika itu tidak dibutuhkan. Lain halnya jika dibutuhkan, seperti halnya tanahnya berair dan sebagainya, maka tidak dimakruhkan. Yang keempat, lalu mayat ditutup dengan papan ataupun sejenisnya sebagai atap bagi mayat. Alangkah baiknya terlebih dahulu dikumandangkan azan dan iqomah, lalu ditimbun dengan tanah sebagai bagian akhir dalam mengkuburkan mayat. Yang kelima, dianjurkan kubur itu hendaknya jangan ditambah dengan tanah selain dari tanah yang digali. Tentang menguburkan mayat dan bentuk kubur. Praktek menguburkan mayat yang bermula dari kematian seorang anak manusia, yaitu Habil, yang dibunuh oleh Qabil, saudaranya sendiri, yang sempat mengalami kebingungan mengenai cara untuk menguburnya atau menanaminya. Lalu Allah turunkan ilhamnya melalui seekor gagak yang menggali-gali tanah dengan cakar dan paruhnya untuk menguburkan saudaranya yang telah menjadi mayat. Lalu ia menimbunnya sampai menutupinya. Dengan hal itu, Qabil mengambil ibroh yang nantinya akan menjadi pegangan umat manusia di seluruh dunia. Menguburkan mayat bertujuan untuk pertama, untuk kehormatan mayat, kemudian untuk menjaga agar orang yang masih hidup tidak terganggu olehnya, dan yang terakhir adanya alasan karena agama. Bentuk kuburan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kuburan dengan lubang yang bagian dasarnya agak diperlebar sesuai dengan ukuran mayat. Yang kedua, kuburan syaku, seperti halnya lubang parit. Kemudian di kedua sisinya dibangun dan diletakkan batu bata. Kemudian mayat akan diletakkan di antara batu bata tersebut. Catatan bagi orang yang menggali kuburan yaitu sekiranya untuk melebihkan galiannya agar mempermudah orang yang meletakkan atau memindahkan mayat di dalam kubur. Kemudian ukuran dalamnya kuburan yaitu sekitar 216 cm. Bentuk kubur. Kubur itu supaya agak ditinggikan kira-kira 1 jengkal agar kuburan itu dapat dikenali, diziarahi dan juga dimuliakan. Adapun membangun, mengecat dan juga menulisi kuburan itu hukumnya makruh. Hal ini apabila milik sendiri, maka seandainya ada orang yang mendirikan bangunan di atas kubur itu baik berupa kubah, bumbung ataupun pagar sekeliling, maka hukumnya ditafsir. Jika di tanah perkuburan umum atau yang diwakafkan, maka boleh dirobohkan, sebab mendirikan bangunan di tanah tersebut hukumnya haram. Sedangkan menulis nama atau nasab di kuburan dengan tujuan untuk dikenali, diziarahi atau dimuliakan itu hukumnya boleh,
dengan catatan hanya sekedar kebutuhan. Seperti halnya yang telah disebutkan bahwa membangun kuburan di atas tanah yang diwakafkan itu hukumnya haram tanpa adanya pengecualian, tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa membangun kuburan di atas tanah yang diwakafkan itu hukumnya boleh bagi para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh, sekalipun dengan kubah, berbentuk kubah. Tujuannya adalah untuk menghidupkan peziarah yang memang dianjurkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.